Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-asatiyatul kiram, sahabat-sahabatku juru dakwah yang mulia. Allahu Akbar. Kenapa Arifin sebut juru-juru dakwah yang mulia? Karena subhanallah, Arifin tahu persis sahabat-sahabat Arifin, guru-guru mereka istiqamah dalam ibadah, dalam salat malam, tadabbur Quran, berjamaah di masjid. Dakwah mereka benar-benar lillah fillah. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan guru-guru semua senantiasa diberkahi oleh Allah, dan semua guru yang menyaksikan dimanapun. Kemarin Arifin ke Ponorogo, ke Gresik, Lamongan, ketemu guru-guru yang menyaksikan Cahaya Hati. Berarti banyak yang menyaksikan guru-guru. Apa jawaban guru? Aku mau ngaji Ustadz karena selesai pulang dari masjid. Dan aku suka Cahaya Hati karena disiarkan dari masjid. Dan yang buat aku lebih suka lagi Ustadz, di situ guru-guru ngaji Ustadz. Ini penting Ustadz. Biasanya kalau udah guru nggak ngaji lagi Ustadz. Udah merasa hebat Ustadz. Arifin bilang, itulah hamba-hamba Allah yang ingat Allah. Ia akan terus menghinakan dirinya di hadapan Allah. Buahnya rendah hati di hadapan makhluk Allah. Guru yang terbaik adalah rendah hati kepada murid-muridnya. Rasulullah pun diperintahkan rendah hati. Wahfid nahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Hai Muhammad, rendahkan hatimu kepada orang-orang yang mukmin yang mengikutimu. Subhanallah. Terima kasih juga ikhwatul iman yang menyertai dakwah. Dan ini terbuka ikhwah, tidak hanya khusus siapapun yang ingin hadir setiap halaqah di Masjid Az-Zikra ini. Dan kami membiasakan halaqah tidak keluar dari Masjid Az-Zikra ini kecuali matahari terbit. Itu azam Arifin, azam kita semua ikhwah, karena ingin meraih keridhaan Allah dengan nilai haji dan umrah tamatan, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Dan tidak ada yang membid'ahkan ini. Sohahahu Albani, bahkan ikhwah salafi pun ya, Albani mensahihkan hadisnya. Nggak ada yang bid'ahkan, cuma sedikit yang ngamalin. Allahu Akbar. Sama kayak azan 2 kali, nggak ada yang bid'ahkan, malah menganjurkan. Apalagi mazhab Imam Syafi'i, azan 2 kali subuh 1 jam sebelum waktu subuh masuk, itu sunnah yang utama. Memang tidak ada yang bid'ahkannya, yang sulit mencari muazzinnya. Allahu Akbar. Tidak panjang kalam, bersama Ustadz Kamarudin Al-Mughni kita akan mengkaji hidup setelah kehidupan di dunia ini. Kita buka dulu surah Yasin, ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah hai Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu hijau, maka seketika itu kamu menyalakan api dari kayu itu. Dan bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan dia maha pencipta, maha mengetahui. Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Allahu Akbar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, begitu mudah bagi Allah. Kalau ia berkehendak, semua akan terjadi. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang buat orang beriman optimis, yakin semua bisa terjadi, semua bisa berubah. Semua boleh hilang, harta boleh hilang, musibah boleh terjadi, tapi ada yang tidak boleh hilang. Ar-raja, al-yakin, keyakinan akan sebuah harapan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua bisa terjadi. Nasihati kami Ustaz Komarudin. Hadirin, kita sangat prihatin dengan keadaan umat di zaman sekarang. Ternyata begitu banyak mereka yang tidak percaya bahwa suatu saat nanti pasti mereka akan dimatikan oleh Allah. Ternyata kalau kita kembali buka sejarah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sendiri begitu banyak manusia yang sudah tidak percaya kepada kematian. Minimal ketika Nabi kita menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan bahwa manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, mereka banyak yang tidak percaya. Seperti misalnya dalam surah Al-Infitar, wa izal kuburu bu'sirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ketika manusia itu dibongkar dari alam kuburnya, maka manusia itu nanti akan ditampakkan oleh Allah semua amal waktu hidup di alam dunia, yang baik maupun yang jahat. Nah, ketika Nabi menyampaikan tentang ayat-ayat semacam ini, itu mereka banyak yang tidak percaya, dan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Mereka memberikan perumpamaan. Makanya ketika Nabi menyampaikan tentang ayat ini, itu ada orang Yahudi yang bernama Al-As bin Wa'il. Dia mengambil cangkul kemudian mencari kuburan yang sangat lama sekali. Kuburan ini sudah sangat tua sekali. Kemudian dibongkar itu kuburannya, dikumpulkan tulang belulang yang sudah hancur luluh, kemudian dihadapkan kepada Nabi. Hai Muhammad, tadi kau menyampaikan bahwa manusia nanti akan dibangkitkan lagi oleh Tuhanmu. Lalu bagaimana kalau tulang belulang yang sudah hancur seperti ini, siapa yang akan mampu untuk membangkitkan kembali? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab
peristiwa yang terjadi saat itu dengan firman-Nya, qul yuhyihalladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan ya Muhammad kepada mereka yang tidak percaya, katakan kepada umatmu sampai akhir zaman nanti, di mana mereka banyak yang tidak percaya akan mati. Mereka banyak yang tidak percaya bahwa manusia nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Allah lah yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur seperti itu. Kalau Allah mampu menciptakan manusia yang tadinya tidak ada, maka tentu lebih mudah bagi Allah akan membangkitkan manusia yang jelas sudah ada. Buat Allah tinggal motokopi, gampang sekali. Makanya ketika Nabi ditanya oleh sahabat tentang manusia yang cerdas itu, Nabi kan tidak menjawab umatku yang cerdas adalah yang ahli sains dan teknologi, tidak. Tapi umatku yang cerdas, al-kayyis, itu adalah aksaruhum zikran lil maut wa asyaddu istidadan lah. Umatku yang cerdas itu yang banyak ingat pada kematian. Ingat. Sekali lagi, umatku yang cerdas itu, kata Nabi, yang banyak ingat mati dan mempersiapkan hidup setelah kematian ini. Makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah berfirman faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Ajarkan ya Muhammad umatmu akan sejarah, agar umatmu bisa belajar kepada sejarah. Kalau umatmu itu bisa belajar dari sejarah, maka umatmu tidak akan menjadi korban-korban sejarah. Hadirin, subhanallah, subhanallah. Banyak sejarah yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum kepada siapapun yang banyak berbuat zolim kepada manusia. Ajarkan kepada umatmu ya Muhammad tentang sejarahnya Nabi Adam, kenapa dikeluarkan dari surga, agar umatmu itu bisa belajar dari sejarah. Ajarkan kepada umatmu kenapa Nabi Ibrahim dikalahkan oleh Raja Namrud. Ajarkan kepada umatmu kenapa umat Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar umatmu itu bisa belajar kepada sejarah ini. Ini pun sejarah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak ternyata manusia di zaman itu yang tidak percaya bahwa suatu saat nanti mereka akan dimatikan oleh Allah. Saya yakin kita yang kumpul berjamaah, qiyamul lail, sholat tahajudnya, subuh berjamaah, karena ada satu yang kita sangat khawatirkan, yaitu ada hidup setelah kehidupan yang sekarang ini. Sebab kalau seandainya hidup cuma sekali di alam dunia, mungkin secara moral kita akan berani mengatakan bahwa Allah tidak adil. Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa Allah adil? Karena ada hari keadilan di akhirat nanti. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allahu Akbar. Innal majlumina yaumal qiyamah humul muflihun. Orang-orang yang dizolimi pada hari akhirat nanti akan meraih kemenangan. Sampai sekarang pembunuh Marsina, buruh, jelata, wanita lagi disiksa, tidak terungkap siapa pembunuhnya. Tapi nanti di akhirat Marsina akan meraih kemenangan. Yang menyiksanya ditampakkan di depan Marsina, kemudian disiksa oleh malaikat. Lalu malaikat bertanya kepada Marsina, apakah Allah maha adil? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Apa jawaban Marsina? Sadaqallahul azim. Tidak ada yang tidak dibalas, tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Tidak ada rahasia yang dirahasiakan di akhirat. Yaumat tublas sarair. Setting main orang beriman itu. Itulah yang membuat ia hidupnya tidak untuk hidup.
Kalau hidup hanya untuk hidup, hanya untuk makan, minum, seks, hewan. Kita manusia diberi akal dan hati oleh Allah. Ada tujuan hidup, ada peranan hidup, ada tugas hidup, ada pedoman hidup, ada teladan hidup, ada arti hidup, ada target hidup, ada alat hidup, ada orientasi hidup, ada teman hidup, bahkan ada musuh hidup. Allahu Akbar. Karena itu hidup bukan untuk hidup, hidup bukan untuk mati. Justru karena hidup sekali inilah jangan pernah disia-siakan. Hidup untuk maha hidup. Jelas, clear program, job description hamba Allah ini. Peranan kita sebagai khalifah, tugas kita ngabdi pada Allah. Ngapain kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya terus pontang-panting, puasa, Ramadan, haji? Ya memang tugas kita hidup ini untuk ngabdi kepada Allah. Karena hidup kita bukan di dunia ini tempat kita berlelah-lelah dalam ibadah, berlelah-lelah mencari rezeki yang halal. Ini tempatnya. Idan mata roha, kapan istirahatnya? Ba'din al-maut roha, nanti kalau sudah dipanggil oleh Allah. Jazakumullah Ustadz Komarudin. Terima kasih Ustadz Muslim Al-Hafidh yang hafal Al-Quran, yang mengajari Arifin terus. Terima kasih guru-guru. Jangan lupa ikhwah, zikir kita tanggal 27 Muharram 1 Desember kembali di Masjid Az-Zikra tercinta ini, atau hadiri halaqah setiap subuh bersama para asatidz. Arifin hanya MC, kita bersama, kita ngaji lagi. Terima kasih jazakumullah kepada hamba-hamba Allah yang ikhlas beramal jariah untuk pembangunan pondok pesantren. Kami semua mendoakan keberkahan Allah, diterima amal ibadah, amin ya Allah, dan menjadi lentera di alam kubur, cahaya di akhirat nanti bagi mereka yang beramal jariah. Maafkan Arifin banyak bicara, banyak salah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan